Qin Yichen hanya merasa bahwa tubuh dewa bawaannya hancur, ditelan oleh kejahatan ini, dan tiba-tiba berteriak, 10.000 bunga iblis, bantu aku menekan kekuatan 5 elemen. Namun, bunga iblis Wan Dao sangat menghina ketika dia mendengar kata-kata, binatang kecil, apakah ini sikapmu terhadap dewa? Berhenti bicara omong kosong. Baru saja aku membiarkan penyerapan cairan Dao. Aku mati. Entah kamu akan dibawa kembali oleh Wen Qing dan menunggu Kaisar Ke meninggalkan bea cukai, atau kamu akan jatuh ke tangan Xie Feiling. Kamu pilih. Wajah jahat Wan Dao Yao Hua bergetar, dan dia menatap Xie Feiling, yang masih mampu bertarung meskipun mata asli dari Raja Jahat itu meletus, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit cemburu. Benar-benar metode menerobos 10.000 cara dengan cara jahat ini. Bahkan dia menjauh. Terutama bunga iblis Wan Dao yang mengira bahwa dia telah menyerap 10.000 cara. Jika jatuh ke tangan klan cahaya jahat ini, itu akan menjadi eksperimen terbaik. Binatang kecil, ingat, dewa menyelamatkan hidupmu lagi. 10.000 cara bunga iblis tiba-tiba pecah, dan jalan 5 elemen. 10.000 cara bunga iblis juga akan ada. Pada saat ini, ada 2 lapisan cahaya di tubuh dan permukaan tubuh Feng Tianxing. Tetapi rasa sakit dari 25 elemen yang berbalik dan bertabrakan secara alami jatuh pada Qin Yichen, dan tidak ada yang bisa membagikannya untuknya. Wan Dao Yao Hua secara alami tidak peduli dengan rasa sakit dari pisau pencuri ini, dan bahkan merasa Qin Yichen dibalik oleh 5 elemen, dan dia merasa sangat lega. Tapi untuk pukulan yang tak tertandingi ini, 10.000 Dao Demon Flower mendesak Dao Wei, dan merasa takut. Bahkan Tentosat Dao Demon Flower samar-samar merasa bahwa mata sejati Raja Jahat ini akan lebih trauma pada musuh yang memiliki kekuatan Dao yang lebih tercerahkan. Ini masih merupakan serangan balik dari 5 elemen Dao Wei, dan ia memiliki semua jenis Dao. Tetapi ada kekuatan dan kelemahan. Tetapi kenyataannya, banyak Dao Majesty yang tidak sebaik pisau Qin Yichen. Jika ini semua jalan yang dilalui oleh kejahatan, konsekuensinya dapat dibayangkan. Untunglah saat ini Kewensan juga meledak dengan daya juang yang lumayan. Ditambah dengan fakta bahwa kartu bawah Xie Feiling sudah habis. Pertarungan berlangsung sengit untuk beberapa saat, dan terjadi kebuntuan. Namun, Feng Tianxing sendiri terluka, menyebabkan 5 elemen menjadi tidak teratur, dan naga petir yang diubah oleh Sisik Lei Qiu kehilangan berkah dari 5 elemen Xia Guang, dan segera diserang dan dibunuh oleh ular piton iblis yang diubah oleh awan ajaib. Dapat dikatakan bahwa Xie Feiling benar-benar tirani saat ini, dan sementara melukai Qin Yichen dengan parah, dia juga dapat bersaing dengan para master klan Dike, yang menunjukkan kekuatan tempurnya. Xie Feiling memandang naga petir dari waktu ke waktu. Dia menunggu kesempatan. Setelah Nilin tidak bisa menahannya, awan ajaibnya pecah lagi, merenggut nyawa pencuri. Namun, pada saat ini, pikiran Xie Feiling bergema dengan suara ajaib, dan itu adalah temannya. Tuan Feiling, kami telah menemukan sesuatu di sini. Ini kesempatan. Kemarilah. Xie Feiling tiba-tiba merasa tidak sabar. Tunggu. Aku akan segera membereskan menantu Kaisar Ke yang sia-sia. Rekan itu tidak bisa menahan keterkejutan ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi kekuatan Master Xie Feiling, Jenderal Besar Pedang Sihir, di depan Master Feiling dari klan kami, tidaklah sia-sia. Namun, rekannya masih ragu-ragu. Tuanku, saya khawatir saya tidak akan bisa menundanya. Kesempatan di sini masih bersaing untuk Fight Rache dan Ancient Demon Court. Tapi kami tidak hanya memperhatikan bahwa fluktuasi datang. Pengintai dari Heavenly Court juga menyadarinya. Diperkirakan pengadilan surgawi dan banyak kaisar akan tiba dalam sekejap. Kegelisahan muncul di mata Xie Feiling. Apa kesempatannya? Apakah kaisar dari klan Heze? Setidaknya 4 tentara. 4 pasang. Xie Feiling tergerak. Tentara Kaisar Jundao. Seperti namanya. Meskipun mereka tidak sebaik tentara kaisar, mereka juga dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik dari kerajaan-kerajaan. Kuat, mengguncang bumi. Xie Feiling hanyalah Rana Tao sekarang, dan daya tarik tentara Tao di tingkat raja bisa dibayangkan. Hal yang paling memberatkan adalah bahwa klan Changmang dan pengadilan iblis kuno telah mengambil inisiatif untuk merebut mereka. Murid iblis Xie Feiling menjadi dingin dan melirik ke medan perang, mengetahui bahwa dengan kondisinya saat ini, dia ingin membunuh semua Kewensan, dan kemudian mengambil nyawa Feng Tianxing. Itu mungkin tidak realistis. Tapi lalu kenapa? Di mata sebenarnya dari Raja Jahatnya, tidak ada orang di sini yang bisa menyelamatkan pencuri ini. Klan Kaisar Ke hanyalah sekelompok sampah. Sampai jumpa lagi. Jika klan Cahaya Jahat tidak berani memutar, pisau pencuri ini akan berakhir. Setelah Xie Feiling minum dengan marah, dia melemparkan lengan bajunya dan pergi. Pada saat ini, dia diberdayakan oleh iblis. Dia telah berada di Xie Yun Pass selama bertahun-tahun dan hanya menindas klan sekecil itu. Dalam pertempuran hari ini, semua kaisar harus mengetahui nama busuknya. Namun, ketika Xie Feiling hendak pergi, dia tiba-tiba merasakan dingin di punggungnya. Dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Qin Yichen hampir tidak mengangkat ujung jarinya dan menjentikkan jarinya. Memotong. Desir-desir.
Ribuan pisau tiba-tiba muncul. Dan jika Qin Yichen tidak mengharapkan mata sejati dari Raja Jahat, ribuan bilah ruang dan waktu yang tersembunyi ini juga mengejutkan Xie Feiling. Cahaya pedang menebas tubuh Xie Feiling, membuatnya merasa malu untuk beberapa saat, dan cahaya pedang mengenai pipinya, meninggalkan bekas luka. Meskipun darah iblisnya melonjak, dan luka di pipinya dipenuhi awan iblis, menelan cahaya pedang, itu masih membuat Xie Feiling marah. Pisau pencuri ini sebenarnya menyembunyikan tangan. Xie Feiling mengira dia telah memblokir semua bilah ruang dan waktu, tetapi dia tidak menyangka. Dan pisau ini menyala, jelas itu adalah Yin dia. Jika dia baru saja mengambil kesempatan untuk menyerang, maka cahaya pedang ini pasti akan menyerangnya. Dan jika dia mundur, maka cahaya pedang ini akan menjadi langkah pembunuh untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun tirani Xie Feiling jauh di luar dugaan, cahaya pedang tidak akan mengancam nyawanya. Tetapi ledakan cahayanya sendiri membuat Xie Feiling sulit menerimanya. Bilah ruang dan waktu dapat meledak, yang berarti mata sejati Raja Jahat tidak dapat mengambil nyawa pencuri ini. Jika tidak, jika sulit untuk melindungi dirinya sendiri, bagaimana pisau pencuri ini bisa meledak untuk menyakitinya? Jangan melihat letusan bilah ruang dan waktu. Qin Yichen jatuh ke dalam kesakitan karena pembalikan 5 elemen. Tetapi kekuatan mata sejati Raja Jahat telah mencapai puncaknya dan mulai perlahan menghilang. Pisau pencuri ini. Murid iblis Xie Feiling sangat mengerikan dan ganas, dan mata aslinya dari Raja Jahat mungkin bisa menyebabkan kerusakan parah pada pisau pencuri ini. Tapi dia tidak bisa mengambil nyawanya. Ini adalah kartu haul besarnya. Dapat dikatakan bahwa setelah menjadi mata sejati Raja Jahat, ditentukan bahwa Xie Feiling pasti akan menjadi sosok klan Xiawang dalam pertempuran kekaisaran ini. Alasan mengapa kartu haul disebut sebagai kartu haul secara alami digunakan untuk mengungkap kartu haul, yang mengambil keuntungan besar. Xie Feiling mengakui bahwa dia tersapu oleh mata sejati Raja Jahatnya. Apakah itu Fan Wanxing atau Xiao Yuanque, dia pasti akan mati. Kecuali itu adalah kekuatan supernatural kaisar, bisakah dia bertahan hidup? Dengan kekuatannya, sebelum mata sejati Raja Jahat meletus, Fan Star harus menggunakan kekuatan supernatural kaisar. Dengan kata lain, selama dia meletuskan mata sejati Raja Jahat, Fan Star pada akhirnya akan mati. Tapi pisau pencuri ini, awalnya Xie Feiling mengira bahwa dia telah mengungkap mata sejati Raja Jahat, dan bahwa menantu yang baik yang membunuh Kaisar Ke Dijun tidak akan kehilangan uang. Belum lagi Feng Tianxing baru-baru ini menjadi agung dan bergengsi. Tentu semua menjadi gaun pengantinnya.